Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi kita ke talkshow Special HUT ke-46 Lampung Pos dan ke-6 Radio 100 FM Lampung. Nah kali ini kita ke Bang Juli nih. Bang Juli, ada nggak ke depan itu misalnya ditambah lagi tuh varietas tanaman apa lagi yang bisa kita kembangkan dengan pola seperti ini gitu. Nah harapan kita kan kalau memang ada temuan lagi, ini kan tanpa jarak tanam Bang ya. Nah, artinya ada peluang juga bagi GGF untuk memesan satu ember 4 nanas. Itu bisa berapa nanas tuh dalam satu tanaman mereka? Mungkin bisa jelaskan Mas Juli. Terima kasih Bang Basran menambah semangat kami untuk berkreasi gitu ya. Sobat Metro TV Lampung, jadi Budik Damber memang memikirkan kalau bisa semua tanaman bisa kita tanam di ember. Tentu memang ada keterbatasan untuk batang yang besar. Nah untuk itu memang kita pikirkan memang tidak semuanya akan dicantelkan di ember. Jadi memang ada kreasi kita untuk menambah polybag, untuk menambah tempat-tempat lain di samping-samping embernya. Intinya seperti GGF tadi, zero waste, sebenarnya kita juga memikirkan integrated system, pakan yang kita berikan nanti akan diolah oleh bakteri alami di ember. Bakteri alami di ember nanti akan menjadikan pupuk yang diambil untuk tanaman. Jadi tidak ada air yang terbuang, kalaupun ada penyedotan air untuk mengurangi tingkat kekeruhan, itu airnya akan disiramkan ke tanaman yang lain. Bisa saja nanas, bisa saja pisang, bisa saja apapun. Intinya ketika kita punya lahan, di teras rumah masih ada bisa ditempatkan ember, itu punya kesempatan satu ember kita bisa menghasilkan 3 sampai 6 kilo. Ada program pemerintah bahwa rakyat Indonesia harus meningkat konsumsi ikannya gitu ya. Nah kami berpikir bahwa kalau memang lahan sempit di rumahnya masih bisa ditaruh ember, bisa menghasilkan, kenapa tidak? Kenapa harus beli gitu. Jadi bisa menghasilkan semua tanaman dari lahan sendiri, itu cita-cita kami. Minimal keluarga itu menghasilkan makanan bergizi sendiri untuk mereka gitu ya, segala macam ya. Maksud kami tadi artinya dalam pandangan ke depan itu kan yaitu ini ada banyak keuntungan dalam budidaya tanaman dalam ember. Yaitu satu tanpa mengabaikan jarak tanam yang harus diberikan gitu ya. Suatu saat juga satu ember satu sawit, satu ember satu taman sawit. Itu benar, artinya dalam satu ruangan 100 kali 100 meter itu sudah berapa persamaan sawit yang bisa ditanam di sana kan gitu. Artinya kan kalau dalam ember kan mereka tidak berkompetisi mencari makanan. Itu kan. Jarak tanam itu kan fungsinya agar mereka tidak berkompetisi mencari makanan di sekitar area tanamannya itu. Nah, apakah memang sudah muncul belum ide-ide seperti itu gitu Mas? Ya. Jadi selain ada rebutan makanan, mereka juga ada rebutan space sebenarnya. Dan itu memang juga harus kita ketahui. Sementara ini memang cita-cita kami memang bukan tanaman tahunan gitu ya, yang masih memungkinkan untuk ditaruh di teras gitu. Tanaman merambat seperti melon, timun itu bisa. Cabai, tomat, kemangi bisa. Nah ada pertanyaan kalau bunga seperti apa? Jadi memang harga embernya itu tergantung apa yang kita tanam. Kalau teman-teman melihat lele mungkin harganya murah, tetapi ketika saya isi betok atau sepat itu nilainya konsumsinya berbeda. Saya taruh gurame yang juga bisa, harganya juga lebih mahal. Saya taruh gabus itu dikonsumsi untuk kalangan tertentu, orang yang habis operasi juga nilai jualnya lebih mahal. Kalau kita tanam tanaman hias yang lebih mahal juga menentukan nilai ekonominya dari apa yang kita tanam seperti itu Bang. Jadi potensi ke depan dengan makin minimnya lahan, semakin manusia semakin banyak, mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana memproduksi pangan dari lahan yang kita miliki di rumah sendiri. Seperti itu Bang. Kalau di Lampung kan ada sekitar berapa ribu Mas tadi komunitas kita di Lampung? Kalau di media sosial paling tidak ada
10.000 yang sudah ikut Bodik Dumber Indonesia. Untuk yang di Lampung yang kita ketahui? Untuk di Lampung ada sport-sport kecil, ada binaan kita, ada di panti asuhan, ada di pesantren, ada di sekolah-sekolah, ada di yang biasa kita bina ya, untuk pengabdian dari Politeknik Negeri Lampung. Itu kan artinya itu jadi potensi dari gerakan Kartu Petani Berjaya itu Bang gitu ya. Ada beberapa, artinya kita sasar mereka untuk memang permodalan agar mereka menjadi kuat lah gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bang sebenarnya Kartu Petani Berjaya itu seperti apa dan apakah sasaran-sasaran lainnya bisa dilakukan gitu. Baik, jadi program Pak Gubernur Arinal ini kan Kartu Petani Berjaya. Yang tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Yang melalui yang pertama menyediakan sarana produksi baik bibit maupun pupuk tepat waktu. Nah, kita sudah kerjasama Pemda dengan beberapa produsen pupuk yang tentunya sudah kita tindak lanjuti. Termasuk yang kedua, petani kan butuh modal. Nah, dengan perbankan juga Pemda Provinsi sudah kerjasama juga, sehingga pada saat dia membutuhkan modal, itu ada modalnya. Kemudian selain itu pada tahap berikutnya pemasaran. Jadi permasalahan yang ada ini kan pemasaran. Banyak saat ini tengkulak katakanlah gitu memberikan modal kepada petani sehingga dia belum selesai panen pun sudah diambil. Nah, sehingga akan merugikan petani dan berikutnya pengolahan yang akan kita lakukan ke depan. Jadi industri pengolahan, jadi tidak hanya bahan baku, ke depan harus kita lakukan pengolahan-pengolahan. Selain itu juga insentif-insentif lainnya seperti beasiswa anak petani. Nah itu. Jadi program ini adalah satu program secara terpadu yang tentunya tujuannya adalah meningkatkan pendapatan petani. Nah, harapan kita tidak hanya petani yang katakanlah yang besar saja, petani kecil pun dia dimasukkan di dalam program Kartu Petani Berjaya sehingga akan berkembang, dia menjadi lebih besar lagi. Saya kira itu mungkin penegasan dari yang saya sampaikan. Oh iya, oke. Artinya kan gini Bang, ada kekhawatiran petani-petani yang tidak memiliki lahan misalnya seperti komunitasnya Mas Juli ini tidak bisa kebagian itu Bang. Mungkin bagaimana ceritanya atau kalau jika belum ini jadi masukan untuk pemerintah. Nah, untuk itu sudah ada belum sih gambaran tentang petani-petani yang tidak memiliki lahan itu gitu? Ya, jadi petani itu kan ada yang memiliki lahan, ada yang tidak. Betul. Tapi dia penggarap. Nah, itulah kita inventarisasi sebagai petani dia itu, karena profesinya sebagai petani. Yang tentunya bisa saja dia menguasai lahan atau mengolah lahan atau dia sewa, yang tentunya itu kita perhitungkan sebagai petani. Ya. Jadi semua aspek ya dalam artian luas sebagai seorang petani itu kan ya memang wajib ya dalam artian harus memiliki lahan. Ya. Dalam artian sehingga dia bisa berproduksi terus. Tapi bukan berarti dia semata-mata punya lahan. Ya. Tanpa lahan pun dia dianggap petani. Sebagai petani. Saya kira itu. Ya. Oke, baiklah mudah-mudahan ke depan walaupun di tengah pandemi dengan pertanian, perkebunan, perikanan di Lampung ini bisa mensejahterakan rakyat ke depan, terutama Lampung ya. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, demikian akhir dari perbincangan kita di talkshow spesial HUT Lampung Pos ke-46 dan ke-6 saya Radio 100 FM tentang pertanian, perkebunan dan perikanan mensejahterakan rakyat di tengah pandemi. Terima kasih kepada semua narasumber. Kita akan berjumpa dalam talkshow selanjutnya tentu saja dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Mustaan Basran mewakili kru yang bertugas di Metro TV Lampung mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.